Hanya demi kariernya, ia harus mengorbankan perasaan putranya. Ini egois. Xiao Feng sangat bersemangat, lalu menatap Chen Ping dan tiba-tiba berlutut. Anda harus tahu bahwa Xiao Feng adalah seorang pangeran dan statusnya sangat mulia. Bagaimana dia bisa berlutut dengan mudah? Tapi kali ini, Xiao Feng berlutut di depan Chen Ping. Dia berlutut di hadapan Chen Ping bukan karena Chen Ping menyelamatkan nyawanya, karena Xiao Feng tidak peduli dengan nyawanya. Alasan mengapa dia berlutut di depan Chen Ping adalah karena Chen Ping memenuhi keinginannya dan mengizinkannya bersama wanita yang dicintainya. Pangeran Xiao, jangan. Melihat ini, Chen Ping bergegas maju untuk membantu Xiao Feng. Semua orang di sekitar sangat iri. Bahkan Pangeran Xiao berlutut di depan Chen Ping. Jika Chen Ping membuat permintaan kecil saat ini, saya yakin Xiao Yuanshan akan setuju tanpa ragu-ragu. Saya pasti akan menjadi tamu dinasti Xiao dan tamu terhormat dinasti Xiao di masa depan. Adikku, kamu menyelamatkan putraku dan pantas mendapatkan pemujaannya. Mulai hari ini, kamu adalah tamu paling terhormat dari dinasti Xiaoku. Kamu dapat pergi ke dinasti Xiao kapan saja dan keluar masuk istana sesuka hati. Yuanshan selesai, mengambil token emas dan menyerahkannya kepada Chen Ping. Ketika semua orang melihat tanda ini, air liur mereka dipenuhi rasa iri. Dengan tanda ini, Chen Ping dapat dengan bebas masuk dan keluar dari dinasti Xiao, dan dia juga memiliki hak yang besar. Namun Chen Ping tidak segera mengambil token tersebut, karena yang diinginkan Chen Ping bukanlah token tersebut, melainkan tulang abadi. Bagaimana jika saya meminta token tetapi pihak lain tidak memberi saya tulang abadi? Xiao Yuanshan melihat kekhawatiran Chen Ping, jadi dia tertawa dan berkata, "Adik, ambillah token ini, dan hadiah di daftar medis akan diberikan kepadamu, tapi aku tidak membawanya, tulang abadi untukmu." Chen Ping mendengar apa yang dikatakan Xiao Yuanshan dan mengambil token itu dengan senyum malu. "Saya masih percaya pada karakter Kaisar Xiao," kata Chen Ping sambil tersenyum. "Adik, aku belum tahu identitasmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku." "Saya Chen Ping." Chen Ping menyebut namanya. Chen Ping. Xiao Yuanshan tercengang. Banyak apoteker juga tercengang, karena banyak orang yang familiar dengan nama ini. Lagi pula, banyak orang yang mengenal orang-orang yang telah diabadikan dan dibunuh oleh Demon Sealing Alliance selama ratusan tahun. Kaulah orangnya siapa yang digunakan oleh Demon Sealing Alliance? Chen Ping yang telah diburu selama ratusan tahun. Xiao Yuanshan bertanya, "Kaisar Xiao sebenarnya tahu tentang ini?" Petik 2. Chen Ping bertanya secara retoris, tapi ini sama saja dengan mengakui identitasnya. Melihat Chen Ping mengakuinya, banyak orang tampak seperti serigala lapar di mata mereka. Mereka berharap bisa bergegas maju dan menangkap Chen Ping sekarang. Aliansi Penyegel Iblis 100 tahun konsekrasi, itu adalah sumber daya yang tak terbayangkan. Chen Ping juga bisa merasakan tatapan mata seperti serigala yang lapar di antara kerumunan. Tapi, Chen Ping tidak takut, karena dia berani mengungkapkan identitasnya, dia tidak akan takut. Di surga dan dunia manusia mengetahui hal ini. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Petik 2. Tapi kamu berani mengakui identitasmu di depan umum. Kamu sungguh berani. Apa kamu tidak takut? Xiao Yuanshan sangat penasaran, mengapa Chen Ping berani mengungkapkan identitasnya. Ada begitu banyak orang, tetapi banyak dari
Mereka mendambakan pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Tentara akan datang untuk menutupi air dan bumi. Chen Ping bertindak sangat tenang. Kamu punya nyali, karena kamu menyelamatkan anakku hari ini. Aku memberimu hadiah. Petik 2. Setelah Xiao Yuanshan selesai berbicara, dia melompat dan melayang di udara. Kemudian dia melihat ke bawah dan berkata, "Semua orang di sini hari ini. Saya ingin mengumumkan di depan umum bahwa adik laki-laki Chen Ping dan saya, Xiao Huangchao, telah ditebus. Mulai sekarang, Chen Ping akan menjadi tamu terhormat dinasti Xiaoku. Entah aku dari aliansi penyegel iblis atau orang lain, jika aku berani menyerang Chen Ping, jangan salahkan aku, Xiao Yuanshan, karena berbalik melawanku. Saya menyarankan Anda untuk tidak kehilangan nyawa Anda demi persembahan ilusi 100 tahun itu. Semua orang mati, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang Anda minta, itu akan sia-sia." Setelah mengatakan itu, Xiao Yuanshan perlahan jatuh. Perkataan Xiao Yuanshan mengejutkan banyak apoteker. Anda pasti tahu bahwa perkataan Xiao Yuanshan bernilai 1000 keping emas. Aliansi penyegel iblis ingin membunuh Chen Ping, tapi sekarang dinasti Xiao benar-benar melindungi Chen Ping. Kekuatan dinasti Xiao sama sekali tidak kalah dengan aliansi penyegel iblis. Hanya saja lingkup pengaruh kedua belah pihak berbeda. Dinasti Xiao berada di wilayah barat, menempati wilayah yang luas dan menguasai puluhan kota. Aliansi penyegel iblis telah mengembangkan kekuatannya ke seluruh surga dan dunia manusia, dan kekuatan aliansi penyegel iblis ada di mana-mana. Menurut area pengaruhnya, area di mana pengaruh Demon Sealing Alliance meluas jauh lebih besar. Tetapi dinasti Xiao adalah negara diktator, dan Xiao Yuanshan memiliki kendali mutlak dan berkata. Dan aliansi penyegel iblis mengatakan itu hanyalah sebuah aliansi, Kekuatan dari berbagai tempat. Dalam hal kesetiaan dan kohesi, Demon Sealing Alliance bukanlah tandingan dinasti Xiao. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sama-sama ampuh. Kini kedua pihak yang awalnya tidak memiliki konflik mulai langsung mengincar satu sama lain karena Chen Ping. Aliansi penyegel iblis membunuh Chen Ping, dan dinasti Xiao melindungi Chen Ping. Sekarang jika Anda ingin membunuh Chen Ping dan mendapatkan percandian 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Di antara banyak apoteker yang hadir yang memiliki gagasan ini, banyak yang menyembunyikannya. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung perasaan Xiao Huangchao. Jangan menunggu sampai waktunya tiba. Ibadah 100 tahun di aliansi penyegel iblis akan diperoleh, tapi hilang. Xiao Yuanshan juga tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian ingin memanfaatkan Chen Ping, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengejutkan semua orang yang hadir. Chen Wenliang merasa lega saat mendengar kata-kata Xiao Yuanshan. Dia tahu identitas Chen Ping, tapi dia tidak akan melakukan apapun pada Chen Ping selama 100 tahun pemujaan dari Demon Sealing Alliance. Tapi dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan tergoda oleh penawaran 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Tapi sekarang, dengan kata-kata Xiao Yuanshan, saya yakin banyak orang akan menyerah. Melihat tujuannya tercapai, Xiao Yuanshan meninggalkan Chen Ping dengan alamatnya dan pergi bersama Xiao Feng. Dia bertanya pada Chen Ping, "Jika Anda punya waktu,
Anda bisa mengikuti alamatnya untuk mendapatkan tulang peri. Kaisar Xiao sangat hebat. Sekarang, Chen Ping ini mendapat dukungan dari seluruh dinasti Xiao. Lihat ini, siapa yang berani mempunyai gagasan tentang Chen Ping. Di usia yang begitu muda, dia bisa mendapatkan Xiao Kaisar menghargainya dan menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao. Sungguh suatu berkah dari surga. Ini adalah keahliannya. Pangeran Xiao telah mencari perawatan medis selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mampu menyembuhkannya. Semua orang membicarakannya Chen Ping, kecuali rasa iri. Saudara Chen, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi orang yang dibunuh oleh aliansi penyegel iblis dengan pengorbanan 100 tahun. Orang yang dapat membiarkan aliansi penyegel iblis membuat keputusan seperti itu pastilah seseorang yang istimewa, dan tampaknya memang demikian. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa penyebab penyakit Pangeran Xiao? Saya juga telah mempelajari penyebab penyakit Pangeran Xiao, tetapi saya tidak pernah tahu. Zhong Qing bertanya pada Chen Ping. Karena Chen Ping tidak ingin mengatakan bagaimana cara menyembuhkannya, tidak apa-apa membicarakan penyebab penyakit Xiao Feng. Senior Zhong, sebenarnya Pangeran Xiao tidak sakit. Semua penyakitnya disebabkan oleh penyakit cinta. Dia sangat mencintai seorang gadis, tetapi dia tidak bisa bersama, dan dia juga mengetahui bahwa gadis itu sudah meninggal. Perasaan rindu ini menumpuk dalam waktu yang lama, menyebabkan kesadaran Xiao Feng menjadi bingung. Dia orang yang baik dan tidak pernah membunuh sembarangan, tapi dia tidak bisa melampiaskan rasa sakit karena mabuk cinta di hatinya. Jadi seiring berjalannya waktu, dua orang terbentuk. Satu jenis kepribadian adalah normal, sementara yang lain manik dan haus darah, dan dia melampiaskan amarahnya melalui pembunuhan. Itu berarti sudah ada versi dirinya yang sama sekali berbeda di lautan kesadaran Xiao Feng, dan dia menjadi manik. Yang haus darah juga miliknya sendiri, bukan hasil karya jiwa iblis jainnya. Petik 2. Dan orang yang ingin dibunuh oleh pil racunku adalah diri Xiao Feng yang lain di lautan kesadaran membunuh diri Xiao Feng yang lain. Hal ini menyebabkan aura di tubuhnya melemah. Chen Ping mengikuti penjelasan Zhong Qing secara detail.